automata pada pengajuan berkas penyediaan dalam layanan pengadaan secara elektronik. Alasan untuk memilih kasus ini adalah penerapan Finish Stage Automata pada pengajuan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Pertama, FSA memungkinkan pengelolaan proses yang terstruktur dengan jelas, memetakan alur kerja pengajuan dari awal hingga akhir, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang harus diikuti berurutan. Hal ini membantu dalam pengaturan yang efektif dan pengawasan yang lebih baik terhadap proses pengajuan berkas penyedia. Secara keseluruhan, penerapan Finish Stage Automata pada pengajuan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik membawa keuntungan dalam pengelolaan proses yang terstruktur, kecepatan dan efisiensi, validasi dan pengendalian kesalahan, konsistensi dan serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Nazlah dari Teknik Informatika kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Finish Stage Automata pada pengajuan berkas penyediaan dalam layanan pengadaan secara elektronik. Alasan memilih kasus ini adalah karena pada pengajuan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Untuk yang pertama, FSA memungkinkan pengelolaan proses yang terstruktur dengan jelas, memetakan alur kerja pengajuan dari awal hingga akhir, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang harus diikuti berurutan. Hal ini membantu dalam pengaturan yang efektif dan pengawasan yang lebih baik terhadap proses pengajuan berkas penyedia. Lalu, untuk secara keseluruhan, penerapan Finish Stage Automata mengajukan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik membawa keuntungan dalam pengelolaan proses yang terstruktur, kecepatan dan efisiensi, validasi dan pengendalian kesalahan, konsistensi serta skalabilitas. Dengan memanfaatkan FSA, organisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penyedia dan pihak terkait dalam pengadaan elektronik. Arti dari Finish Stage Automata sendiri adalah model matematika yang digunakan untuk mewakili dan menggambarkan sistem berbasis keadaan diskret. FSA terdiri dari himpunan keadaan terbatas, transisi antara keadaan-keadaan tersebut, dan himpunan keadaan awal hingga akhir. Model ini dapat digunakan untuk memodelkan alur kerja, algoritma, atau sistem lainnya yang memiliki sifat detail dan dapat berada dalam sejumlah terbatas keadaan. FSA umumnya digunakan dalam bidang teori bahasa formal, yakni otomata komputer dan pengolahan bahasa alami. Cara kerja Finish Stage Automata sendiri digunakan dalam pengajuan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik untuk mengatur alur kerja yang terstruktur. FSA memetakan langkah-langkah pengajuan dari awal hingga akhir dalam keadaan diskret. Penggunaan FSA mungkin validasi otomatis, pengendalian kesalahan, konsistensi, dan efisiensi proses. Selain itu, dapat diperluas dan disesuaikan dengan perubahan persyaratan tanpa mengubah keseluruhan sistem. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama kita lihat dari bagian codingan ini. Di codingan ini, di definisi stage, mendefinisikan stage yang terdiri dari mulai pengisian formulir, pengunggahan berkas, sertifikasi, hingga selesai. Ini mempresentasikan keadaan yang mungkin terjadi dalam proses pengajuan berkas penyedia. Lalu, untuk yang kedua, kita masuk di bagian
definisi alfabet. Di sini ada bagian mengisi formulir, mengunggah berkas, dan sertifikasi berkas. Bagian tersebut adalah alfabet yang terdiri dari aksi-aksi yang dapat dilakukan. Selanjutnya, kita mendefinisikan fungsi transisi, yakni bagian definisikan fungsi transisi. Nah, di sini menentukan perpindahan stage berdasarkan input alfabet, misalnya dari stage mulai, jika input adalah mengisi formulir, maka perpindahan stage akan menuju pengisian formulir. Ini mempresentasikan aturan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian definisi stage awal hingga stage akhir. Di sini, stage awal berawalan dengan mulai, lalu bagian stage akhir untuk stage akhir menunjukkan bahwa proses berkas telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi untuk menjalankan VSA. Hingga bawah, kita lihat bagian fungsi menjalankan VSA. Ya, menjalankan VSA adalah menerima input sequence dan memeriksa apakah urutan aksi tersebut dapat mengarah ke stage akhir atau tidak. Lalu, selanjutnya kita masuk di bagian fungsi untuk menghandle tombol submit. Di bagian submit action ini akan dijalankan saat tombol submit ditekan. Fungsi ini mengambil urutan aksi dari input yang dimasukkan oleh pengguna, menjalankan VSA dengan aturan urutan aksi tersebut menggunakan run VSA, dan menampilkan pesan dialog yang menunjukkan apakah pengajuan berkas diterima atau ditolak. Lalu untuk yang terakhir, kita masuk di bagian GUI menggunakan signature. Nah, GUI ini terdiri dari sebuah label untuk instruksi, sebuah text box untuk menginputkan urutan aksi, dan sebuah tombol submit. Ketika tombol submit ditekan, fungsi submit action akan dijalankan. Dengan menggunakan GUI ini, pengguna dapat menginput urutan aksi digunakan dalam pengajuan berkas penyedia dan melihat hasilnya, apakah pengajuan diterima atau ditolak, berdasarkan aturan VSA yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, kita coba untuk read and run, bagian outputnya. Kita tunggu. Hingga menghasilkan akhir dari outputnya, dan kita coba. Nah, ini adalah hasil output atau contoh dari hasil codingan yang sudah kita buat. Untuk yang pertama, pengajuan berkas penyedia, maka kita harus memasukkan urutan aksi yang dilakukan dalam pengajuan berkas. Contoh,
Baik, untuk selanjutnya ini adalah bagian hasil output. Untuk yang pertama, di bagian label ini, masukkan urutan aksi yang dilakukan dalam pengajuan berkas. Nah, dalam pengajuan berkas ini saya coba dengan beberapa kode. Misal di perpustakaan, itu biasanya ada kode-kode yang bisa memasukkan urutan aksi. Sehingga apabila kode tersebut valid, maka pengajuan berkas tersebut akan teriakan. Contoh di sini, apabila pengajuan berkas valid maka diterima, dan apabila pengajuan berkas tidak ada penyedia maka ditolak. Kita coba. Sebelumnya saya jelaskan bagian ini adalah bagian text box yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan urutan aksi pengguna. Dapat menulis urutan aksi pada text box tersebut. Kita coba dengan nomor 78 atau 70. Kita submit. Tombol submit yang akan memicu eksekusi fungsi submit action. Ketika ditekan, fungsi ini akan proses urutan aksi yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, apabila kode tersebut tidak ada di tempat pengajuan berkas atau penyedia pengajuan berkas, maka pengajuan berkas penyedia ditolak. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.